Juventus meneruskan tren positifnya dengan mengalahkan Lazio 3-0 di Allianz Stadium pada Giornata ke-15 Serie A 2022-2023. Inilah kemenangan ke-6 beruntun Juve di Serie A musim ini setelah sebelumnya hanya bisa menang 3 kali di 9 pertandingan pertama musim ini. Sudahkah bisa mengatakan jika Juve benar-benar bangkit musim ini? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Juventus menutup kalender klub sebelum jeda Piala Dunia 2022 dengan sangat impresif. Menjamu Lazio besutan Maurizio Sarri yang sebenarnya lagi on fire musim ini, Juventus sukses menang meyakinkan 3 gol tanpa balas. Di laga tadi pagi itu, tuan rumah sebenarnya kalah dominan dari Lazio untuk urusan penguasaan bola. Tim tamu tampil dominan dengan 59% penguasaan bola, melepas 677 umpan yang 89% akurat, sedangkan Juve 83% dari 462 umpan. Namun tetap saja Lazio kalah efektif dari Juve yang melepas 9 shot on target dari 13 percobaan, berbanding Lazio hanya 3 shot on target dari 10 tembakan. Juventus membuka keunggulan pada menit 43 babak pertama lewat Moiskin memanfaatkan umpan Adrien Rabiot dan menggandakan keunggulan pada menit 54 lagi-lagi lewat aksi Moiskin. Inilah gol ketiga Kean dalam 4 pertandingan terakhirnya di Serie A, yang mana sebelumnya untuk mendapatkan 3 gol, Kean mesti mengumpulkannya dalam 35 pertandingan Serie A. Moiskin pun pantas jadi bintang kemenangan Juve atas tamunya tadi pagi, yang sepanjang 62 menit bermain melepas 3 tembakan on target, 21 sentuhan, 7 umpan akurat dari 8 percobaan, 3 kali menang dari 7 kali ground duel, bahkan masing-masing 2 kali intercept dan tackle tercatat atas namanya di laga tadi pagi. Kemenangan Juve akhirnya ditutup gol Arkadiusz Milik pada menit 89 memanfaatkan asis Federico Chiesa yang masuk menit 64 menggantikan Filip Kostic. Inilah asis atau keterlibatan gol pertama Chiesa di Serie A sejak 9 Januari 2022, yang ketika itu juga bikin asis melawan AS Roma persisnya 308 hari lalu, sebelum berbulan-bulan menepi karena cedera panjang. Chiesa membuat comeback-nya di laga melawan Inter Milan pada 6 November kemarin dan bermain selama 17 menit. Kali ini dia mendapat 26 menit bermain dan kembali memberi kontribusi signifikan untuk Juve. Tim berjuluk si Nyonya Tua itu pun memperkuat momen bagusnya yang sudah 6 laga terakhir di Serie A menang berturut-turut, bahkan tanpa kebobolan sebiji gol pun. Inilah kali pertama Juve membuat clean sheet di 6 laga Serie A berturut-turut sejak Desember 2018, yang kala itu juga di bawah pelatih Massimiliano Allegri. Rentetan hasil bagus itu pun membuat Juve melaju ke 3 besar Serie A dengan 31 poin dari 15 pertandingan, terpaut 2 angka dari Milan di tempat kedua dan 10 poin dari Capolista yang diisi Napoli. Keberhasilan Juve menerobos kembali ke persaingan papan atas Serie A musim ini bisa jadi momentum bagus memperbaiki musim setelah beberapa waktu lalu tersingkir dari Liga Champions dan terbuang ke Europa League. Setelah pertandingan ini, Lazio dan Juventus, begitu juga klub-klub lainnya bakal melewati jeda panjang seiring kick-off Piala Dunia 2022 mulai 20 November nanti. Meski begitu, bagi banyak klub jeda kali ini bukan berarti menjadi periode recovery, mengingat nggak sedikit pemain-pemainnya yang bakal habis-habisan bersaing di Qatar nanti. Juventus termasuk yang harus banyak melepas pemainnya ke Piala Dunia 2022. Padahal ini pun Italia nggak lolos ke Qatar. Kalau saja Italia kemarin berhasil melaju dari babak playoff, bisa dibayangkan gimana babak belurnya kondisi Juve setelah turnamen berakhir 18 Desember nanti. Karena saat ini saja Juve harus melepas 11 pemainnya untuk bersaing di Qatar. Yang terbanyak adalah dari Brasil dengan 3 pemain meliputi Gleison Bremer, Danilo, dan Alexandro yang seluruhnya pemain belakang. Dari Polandia ada 2 pemain yakni kiper Wojciech Szczesny dan striker Arkadiusz Milik. 2 pemain juga dari Argentina yang merupakan 2 pemain baru, Angel Di Maria serta Leandro Paredes. Dari Serbia juga ada 2 pemain yakni Dusan Vlahovic dan Filip Kostic. Pemain tengah Weston McKennie juga mewakili Amerika Serikat di Qatar, serta Adrien Rabiot mewakili juara bertahan Prancis. Sebagai pembanding, Lazio hanya mengirim 2 pemainnya, yakni Sergei Milinkovic-Savic dari Serbia dan Matias Vecino dari Uruguay. Mengambil contoh lain, Inter Milan hanya memberangkatkan 3 pemain dan AC Milan 7 pemain. Banyaknya pemain yang berlaga di Qatar jelas bakal memengaruhi kelanjutan Juve di Serie A, terutama setelah Natal dan Tahun Baru nanti. Karena kalau ada pemain cedera ketika melakoni tugas negara di Qatar, jelas Juve juga yang harus ikut menanggung karena tanpa kekuatan terbaik setelah Piala Dunia 2022. Apalagi kalau sampai ada yang cedera parah, Juventus berarti harus terpincang-pincang karena menghadapi Udinese atau bahkan sang Capolista sementara Napoli yang telah terjadwal pada awal tahun depan. Karenanya Juventus mungkin bakal sangat was-was ketika pesta sepak bola 4 tahun
tahunan sekali digelar di Qatar nanti. Juve padahal telah pelan-pelan keluar dari badai cedera seiring kembalinya Federico Chiesa dari cedera panjang, termasuk Paredes, Di Maria, serta Szczesny. Paul Pogba juga masih menepi panjang dari cedera dan belum pernah dimainkan sejak dipulangkan dari Manchester United pada musim panas lalu. Kerasnya badai cedera yang menghujam silih berganti akhirnya ikut andil bikin Juve terseok-seok pada awal musim ini. Belum lagi keterpurukan di pentas Eropa akhirnya menyingkirkan Juve dari persaingan Liga Champions dan kini harus turun kelas ke Europa League, kasta kedua kompetisi benua biru. Kali terakhir Juve bermain di Europa League adalah pada 2013-2014 silam.